Bagaimana sebetulnya kontribusi dari sektor ekonomi kreatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, khususnya karena telah ada pasca pandemi dan juga perlambatan ekonomi global? Sebenarnya kalau kita ngelihat dari ekonomi kreatif ini sesuatu yang unik ya, karena dengan meskipun tidak bisa ke kantor, tapi tetap bisa berkarya. Itulah ekonomi kreatif. Dan kalau misalnya untuk pencapaiannya, kebetulan saya ada angkanya, tapi saya harus nyontek dulu, boleh ya? Boleh. Kalau dari segi pencapaian sih, kita ngelihat dari investasi sendiri itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Ini berdasarkan dari BKPM, which is di tahun 2024 ada 162,6 miliar, which naik signifikan, yang sebelumnya itu 99,5 miliar. Jadi cukup besar ya. Kemudian pada triwulan 4 2024 hasil nilai investasinya 52,1 miliar. Jadi boleh dilihat portioningnya itu cukup tinggi. Selain dari itu, kalau misalnya kita ngelihat dari project yang melaporkan laporan kegiatan penanaman modal LKPM, realisasi investasi sektor ekraf di tahun 2025, triwulan 1 saja sudah mencapai 43,2 triliun, which is 32% dari target tahunan sebesar 136,2 triliun rupiah. Jadi ini 3 bulan pertama nih, masih ada 9 bulan lagi kan. Jadi kita tetap bekerja keras. Selain dari itu, sebenarnya kalau ekonomi kreatif ini kan sesuatu yang baru ya Bu ya. Jadi dari yang baru ini banyak sekali yang harus kita define satu persatu dari 17 subsektor. Nah, untuk melihat atau menghitung kontribusi terhadap pendapatan nasional, itu kan balik lagi ke definisi. Maka dari itu, dari definitionnya sendiri sedang kita fine tune. Kedua, sembari kita fine tune definisi itu, kita juga bekerja erat dengan Bappenas untuk ngedefine KBLI yang ada. Nah, mungkin teman-teman bingung KBLI itu apa sih? Kalau ke supermarket, ngelihat barcode kan, SKU itu masing-masing produk kan ada SKU yang berbeda-beda. Nah, di pemerintah juga ada tuh namanya KBLI. Nah, KBLI ini akan, kalau teman-teman akunting itu kan posting-postingnya ya, itu akan flow-nya kemana. Baru di sana bisa direcognize sebagai contribution dari aircraft. Jadi ini sekarang berjalan paralel. Oke, jadi sebenarnya dalam kuartal pertama atau 3 bulan awal ini cukup positif begitu ya untuk ekonomi kreatif sendiri. Nah, untuk penyerapan tenaga kerja seperti apa sih Bu? Apalagi kita tahu di mana tahun ini bahkan sejak tahun lalu begitu ya sangat banyak PHK di mana-mana. Kalau untuk penyerapan tenaga kerja, ini sekali lagi ada dua kan, definisi dan definisi yang ada di Bappenas dan yang sudah terdefinisikan. Kalau sudah terdefinisikan, angkanya kira-kira ada 20-an juta, which is on track ke targetnya, kita actually ahead of target. Namun at the same time kita juga mau meningkatkan cakupannya kita. Sebagai contoh adalah content creator sebelumnya mungkin belum dianggap sebagai sebuah profesi. Padahal itu adalah sebuah profesi yang bukan hanya hobi tapi juga bisa menghasilkan income ya. Jadi di sana kita juga lagi tightening of definisi yang ada, dan seiring perkembangan zaman dan inovasi dan teknologi yang ada, kita perlu sebagai negara merecognize jobs yang baru hadir dan yang akan hadir ke depannya. Oke, nah ini kan sempat juga disebutkan bahwa 80% dari 7,4 juta pengangguran adalah anak muda di bawah 40 tahun. Ini apa sih Bu strategi konkret dari Kemenekraf agar sektor ekonomi kreatif ini benar-benar bisa menyerap tenaga kerja? Sebenarnya tadi juga ada yang sekarang sudah terdefine seperti content creator dan lain sebagainya. Sebenarnya pengangguran itu mungkin kita perlu lihat juga ya. 80% itu memang benar di bawah itu, tapi orang tuanya kita deh kadang-kadang ngelihat kita main HP juga dianggap pengangguran kan. Tapi sebenarnya di dalam HP itu sendiri itu membuka gerbong kepada pemasaran di global, right? Jadi kita perlu mendefine lebih lanjut nih. Kalau langkah konkretnya kita ada beberapa. Contohnya satu adalah mak-mak metik. Mak-mak metik kan boleh dibilang khusus untuk mak-mak ya. Tapi kan mak-mak sekarang 30-an tahun juga udah panggil diri sendiri emak. Kedua juga ada genmetik. Genmetik itu ada generasi muda yang metik. Metik itu apa sih? Melek teknologi. Tujuannya apa? Mereka itu punya satu aset. Dan saya karena ex-banker, kita harus melihat idle aset apa yang bisa digunakan. HP bisa menjadi sebuah productive assets, right? Jadi dari productive assets itu kita mengajari di internet itu, dunia maya itu ada peluang-peluang apa saja sih yang bisa digunakan tergantung dari minat dan passion masing-masing. Sebagai contoh, kalau affiliate marketing semua orang udah tahu, content creator semua orang mayoritas sudah tahu kan. Yang belum diketahui mungkin adalah games. Jadi dari games itu teman-teman mungkin banyak tuh kan yang bingung, anaknya tiap hari main Roblox terus. Itu kalau diarahin mereka bisa menjadi digital asset creator. Digital asset creator itu bisa menghasilkan cukup baik. Jadi di Amerika ada anak umur 17-18 tahun itu penghasilannya di atas 1 juta US dollars hanya dari Roblox. Ya, jadi kita harapkan dengan adanya program Genmetik, dengan ada program Mak-Mak Metik, dan sekarang ini juga minggu depan
Di Bali, Unreal Engine Festival kita pindahin dari Gold Coast ke Bali itu. Dengan harapan-harapan, dengan perpindahan-perpindahan seperti ini, talenta-talenta digital kita akan menjadi lebih berkualitas, dan maka dari itu jobs opportunities bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Oke, termasuk yang jobs digital tadi begitu ya. Nah ini juga sempat berdasarkan data bahwa jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif telah mencapai lebih dari 26 juta orang. Ini sisi lain seperti subsektor film, musik, dan game ini kan banyak digandrungi anak muda begitu ya. Ini apa sih Bu roadmap dari Kemenparekraf sendiri dalam memperluas sektor ini ke daerah-daerah? Oh, itu harus mulai dari daerah justru, karena daerah itu, gini deh Mbak, kalau Mbak mau healing, Mbak ke Jakarta atau ke daerah? Ke daerah. Ke daerah, kenapa? Karena sumber inspirasi kan, dan yang namanya kreatif itu perlu banget dengan yang namanya sumber inspirasi. That's why kalau yang daerah-daerah itu biasanya itu idenya luar biasa banget, hanya perlu dipadukan dengan yang di ibu kota karena akses terhadap alat-alat dan akses terhadap ya perkembangan yang lebih baru ya. Jadi perpaduan antara dua hal ini akan sangat bagus sekali. Nah, kalau dari kita selain dikira mengaktifkan dinas-dinas ekraf yang as of today itu udah ada 8 dinas ekraf di provinsi di daerah. Karena kita pas pertama kali mencetuskan ini dengan Pak Tito Kemendagri di bulan Desember. MOU ditandatangani bulan Desember, bulan Januari, dan sekarang sudah 8 dan sosialisasi tetap berjalan terus. Tujuannya apa sih? Supaya kita bisa reach out ke daerah-daerah. Selain dari itu, kita juga menciptakan satu platform digital namanya Ekraf Hunt, itu namanya Treasure Hunt. Jadi harapan kita bisa nge-hunting treasure, hidden gems, talenta-talenta kita, produk-produk kita yang ada di seantero Indonesia. Itu sih harapannya. Dari support secara pendanaan sendiri kepada mungkin Ekraf yang ada di daerah, apakah sudah ada atau mungkin memang dalam bentuk platform saja? Kalau Ekraf Hunt sekarang dalam bentuk platform, namun dari platform tersebut bukan pasif ya. Kayak dari platform itu kita baru launching itu paling 1-2 bulan yang lalu, dan minggu lalu pas di Jakarta Future Festival itu dan Pancafest, kita sudah memberikan kesempatan terhadap 13 IP lokal untuk dikolaborasikan dengan Mandalika Special Economic Zone supaya IP mereka itu bisa ditaruh dan dipromosikan di mobil balap. Itu kan sesuatu dream ya buat orang yang mungkin jarang lah memikirkan karena mahal banget kan biasanya. Itu kita fasilitasi. Kemudian kedua juga kita memberikan area di Jakarta Future Hub supaya teman-teman bisa berjualan dan berekspos gitu loh, mengekspos themselves kan di sana. Dan penjualannya cukup oke dalam 3 hari itu. So everybody is pretty happy lah. Jadi dari Ekraf Hunt itu yang mau kita lakukan bukan hanya pendanaan one off, karena menurut saya pribadi pendanaan one off itu it's spoon feeding and it's not gonna help gitu loh. Tapi kita lebih baik memberikan memberikan sesuatu yang supaya mereka bisa sustain even pada saat setelah program berakhir. Ya toh, supaya program berakhir mereka udah independen, nanti balik lagi nih. Ya toh, dan bisa membantu ke ekosistemnya kita. Jadi itu yang dilakukan oleh Ekraf. Untuk pendanaan, I know without money is a bit difficult to do things kan. Jadi pendanaan yang kita lakukan sekarang kita menghubungkan mereka dengan berbagai pihak. Contohnya Kementerian Koperasi itu kan ada dana koperasi. Kemudian juga Kementerian Keuangan. Kementerian Koperasi bukan hanya dana koperasi ya, tapi juga mereka ada banyak banget bantuan terhadap sole entrepreneurs ataupun koperasinya sendiri yang sudah terbentuk. Jadi kita bantu memfasilitasi hal tersebut. Kedua, dengan para bank himbara untuk fasilitasi bagaimana sih mendapatkan pendanaan dari bank. Tapi yang perlu saya garis bawahi dan bold, italics, whatever you call it lah ya. Sebelum kita selalu berpikir bahwa kalau kita mau melakukan sesuatu membutuhkan pendanaan. But the question is, kita harus clear banget kita butuhnya berapa dan penggunaannya untuk berapa.